Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita berjumpa di Majelis Inspirasi Subuh dan pagi hari ini kita akan coba mengupas satu bahasan, satu tema tentang self healing. Nah, mungkin sebelum kita merucut lebih dalam, mari kita samakan dulu pemahaman atau perspektif kita terkait dengan healing. Saya boleh nanya nggak? Silahkan respon di chat box ya, biar ada interaksi. Sebetulnya apa yang Anda maksud ketika menyebut kata healing? Bagaimana Anda, Bapak Ibu, memaknai healing? Karena ini satu kata yang belakangan itu mulai difahami dengan makna yang agak bias gitu. Oke, proses penyembuhan, menenangkan, oh, refreshing. Ini ini perlu kita luruskan sama-sama ya. Hari ini healing itu diucapkan, sering diucapkan atau bahkan dijadikan caption saat kita upload foto atau posting di sosial media lagi jalan-jalan, lagi perjalanan wisata. Nah, ini persoalan nih Bapak Ibu. Sampai akhirnya healing itu seakan dijadikan semacam bahasa lain dari kata jalan-jalan atau rekreasi. Padahal tidak sesempit itu maknanya. Seakan-akan healing itu adalah sebuah kegiatan agar seseorang itu kembali bersemangat dalam menjalani hari. Setelah mungkin mengalami kebosanan dalam rutinitas. Tidak sesempit itu maknanya. Ya, itu refreshing bukan healing. Itu rekreasi namanya. Healing itu punya makna yang lebih dalam. Ayah bunda. Healing itu adalah proses pemulihan diri. Ya, sebuah perjalanan ke dalam diri. Saya menyebutnya inner journey. Sebuah perjalanan ke dalam untuk memulihkan diri. Jadi jalan itu kan ada jalan keluar, ada jalan ke dalam. Healing itu sebetulnya jalan ke dalam. Kadang-kadang kita itu kalau dihadapkan dengan sebuah persoalan, itu langsung yang dicari jalan keluar. Betul nggak? Padahal ada yang nggak kalah penting, bahkan sangat penting, yang perlu kita temukan di awal, itu jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Dan healing itu jalan ke dalam untuk memulihkan diri, baik itu secara fisik, ya, memulihkan fisik kita, mungkin physical healing, memulihkan mental kita, emosi kita, sampai spiritual healing, menemukan makna dalam sebuah keadaan. Artinya, baru bisa dikatakan healing jika memang ada sebuah kondisi yang perlu dipulihkan. Di situ mungkin ada luka, di situ mungkin ada sakit. Dan sebagai orang beriman kita semua paham ya, luka, sakit, apapun bentuk kemelut batin, itu pada hakikatnya adalah kebaikan. Itu bagian dari ujian. Sebagaimana ujian pada umumnya yang jika respon kita tepat maka ujungnya adalah kebaikan. Yang jadi persoalan tuh bukan ujiannya tapi bagaimana cara kita meresponnya. Betul kan? Dan respon itu selalu dimulai dari dalam, yaitu pikiran, perasaan, baru kemudian respon dalam sikap, ucapan, tindakan. Jadi semua itu dimulai dari dalam kan. Dan healing itu memulihkan, sebuah proses pemulihan.
Nah, baru setelah ini kita samakan perspektifnya, definisinya, kita akan menemukan jawaban mengapa kita perlu healing. Ada yang bisa respon di chat box? Kenapa? Kenapa dan kapan kita perlu healing kira-kira? Setelah pemahamannya kita samakan, barulah kita menemukan alasan kenapa healing itu penting. Kenapa Bu, Pak? Apa pentingnya healing? Kita kan ngebahas tentang self healing nih. Kenapa ini penting? Karena gini Bapak Ibu, hal utama yang memberatkan langkah kita dalam hidup atau setidaknya mengganggu langkah kehidupan kita itu adalah beban batin. Betul ya? Banyak orang tidak mampu berupaya untuk menjadi dirinya yang terbaik karena apa? Karena terkunci oleh beban batin yang menyesakkan dada dan itu nggak bisa dia lepas atau nggak mau dia lepas, jangan-jangan. Sampai akhirnya beban batin itu berdampak pada kesehatan fisik. Ini saling kait mengait nih. Jadi kalau ini nggak dibereskan, itu efeknya ke segala hal. Betul ya? Karena strata tertinggi dalam kesehatan itu bukan hanya sekedar sehat fisik, tapi juga afiat. Doa yang kita minta itu kalau dalam zikir pagi petang tuh afiat ya Bapak Ibu. Bukan cuma sehat tapi afiat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Gitu kan? Afiat itu lebih dalam. Ada orang yang sehat belum tentu afiat. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia kan mudah-mudahan ya sehat walafiat gitu kan. Afiat itu lebih dalam. Berapa banyak orang yang sehat badannya tapi gelisah pikirannya, resah hatinya, cemas siang dan malam. Banyak nggak Bapak Ibu? Karena pada badan yang sehat belum tentu ada jiwa yang sehat. Jadi ada perbedaan antara sehat dan afiat. Strata tertinggi dalam kesehatan itu afiat. Itulah kenapa kata Sayyidina Abu Bakar, di antara doa yang penting yang perlu kita minta selain meminta ampun itu adalah meminta afiat. Bahkan kalaupun yang diderita itu adalah penyakit fisik, seringkali kita perlu mendiagnosa pikiran dan kejiwaannya juga. Karena besar kemungkinan penyakit fisik itu disebabkan oleh pikiran. Nah, masalahnya kita tuh sering melupakan urusan ini nih. Urusan yang ada di dalam, urusan kolbu. Padahal di antara permintaan yang paling Allah senangi adalah permintaan agar diberikan afiat, kesehatan lahir dan batin, ketenangan pikiran dan perasaan, kelapangan dada dan mental kita. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, kenapa dan kapan kita perlu healing? Kenapa dan kapan kita perlu proses pemulihan diri? Ya saat kita mengalami satu gangguan psikologis gitu. Itu bisa berupa peristiwa di masa lalu mungkin yang menimbulkan luka. Istilahnya itu luka batin ya. Dan itu membekas di dalam diri kita sampai akhirnya menghambat kita untuk bertumbuh. Sebagai manusia kan kita perlu bertumbuh ya Bapak Ibu. Berkembang optimal lebih baik dari hari ke hari. Itu tugas kita tuh sebagai manusia. Bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama saja dengan hari kemarin sudah rugi kita. Apalagi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka kita. Tugas kita itu bertumbuh terus, meningkatkan kualitas diri kita dari waktu ke waktu. Iya kan?
Nah, kita akan terhambat untuk bertumbuh kalau ada persoalan nih di ruang dalam diri kita. Ada luka, mungkin ada trauma yang perlu disembuhkan, ada sebuah keadaan yang menyesakkan dada. Di saat itulah kita butuh healing. Oke ya. Apalagi yang namanya hidup ini Bapak Ibu, itu kan tempatnya masalah. Betul? Sebagai manusia kan kita perlu terus produktif dalam amal soleh. Kita perlu terus berada dalam state of happiness. Tapi dalam hidup, masalah itu berkejaran setiap waktu. Bukankah hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain? Yang kadang-kadang masalah itu menekan diri kita, membuat kita ngerasa berat, membuat kita merasakan uncomfortable emotion, emosi-emosi yang membuat kita nggak nyaman. Which is itu baik, semua emosi itu baik, sekalipun emosi yang bikin kita nggak nyaman. Jadi emosi itu kalau mau kita bagi Bapak Ibu, itu sebetulnya bukan positif dan negatif. Emosi positif, emosi negatif, bukan bukan begitu sebetulnya. Karena semua emosi itu pada hakikatnya adalah positif. Kalaupun kita mau bagi, emosi itu ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Kalau yang nyaman tuh apa? Rasa bangga, tersanjung, bahagia, itu yang nyaman tuh. Ada yang nggak nyaman, mungkin sedih, kecewa, takut. Itu namanya uncomfortable emotion. Tapi itu pada akhirnya anugerah dari Allah, kebaikan yang perlu kita sikapi dengan tepat. Oleh karena itu, ini perlu kita redakan. Ini perlu kita pulihkan. Gitu ya. Intinya, kenapa healing ini kita perlukan? Proses pemulihan ini perlu kita kuasai karena dalam hidup ini kita akan terus ngadepin yang namanya kesulitan, ujian, beban. Itu watak asli dari kehidupan dunia. Nggak bisa kita pisahkan. Ada masanya kita ngalamin sedih, ada masanya kita ngalamin luka, ada masanya kita merasa cemas. Dan orang beriman itu yakin semuanya itu pasti sesuai takaran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin melampaui kesanggupan kita. Jadi yang namanya sulit, beban, itu selalu ada. There are always problem. Masalah itu selalu ada, and that is not the problem. Tapi bukan itu masalahnya. Life is never flat. Yang namanya stres tuh kita punya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Judulnya tuh masing-masing. Dalam perjalanan kita berperan di hidup ini, stres itu menjadi sebuah keniscayaan. Kita punya bagiannya masing-masing. Apa contohnya? Bagi seorang bapak, bagi seorang ayah, stresnya apa sih? Mungkin mencari nafkah, bekerja di kota-kota besar, ya, bersahabat dengan macet, ketemu dengan asap kendaraan bermotor, debu jalanan, ada yang dagang dengan berbagai macam tantangannya, mikirin tagihan setiap bulan, SPP anak, belanja bulanan. Itu mungkin stresnya seorang bapak. Seorang ibu ada stresnya juga nggak? Ada juga stresnya. Bagaimana memastikan rumah itu menjadi tempat yang paling aman dan paling nyaman. Bangun pagi ketemu cucian numpuk mungkin. Beres-beres rumah, masak, ngurus anak. Itu bukan hal yang mudah. Ya. Jadi setiap kita punya bagiannya masing-masing kan. Nah, kita perlu sadari kalau udah mulai apa ya, fisiknya udah kerasa capek, kepala tuh jangan-jangan udah berat gitu ya, otot kaku, insomnia, gangguan lambung. Nah itu udah gejala-gejala stres eh, secara fisik tuh. Ada lagi gejala secara emosi.
gampang marah, frustrasi, merasa rendah diri, susah konsentrasi, banyak bingungnya. Nah, kita perlu mengenali tuh. Ini kayaknya udah perlu dipulihkan nih. Sampai overthinking. Berpikir itu boleh, bukan boleh, harus mikir itu ya. Tapi jangan sampai kepikiran. Beda antara berpikir dan kepikiran ya. Setiap kita ya berpikir, setiap kita memikirkan masalah. Tapi jangan sampai over. Bagaimana kalaupun kita berpikir, berpikir itu kita ubah menjadi zikir. Kita lakukan sesuatu, bukan muter terus nggak ada habisnya. Makanya stres itu adalah sebuah keniscayaan dan stres itu nggak bahaya Bapak Ibu. Stres itu nggak bahaya karena ya hidup itu tempatnya stres. Stres itu kalau kita sikapi dengan tepat justru malah jadi positif. Yang berbahaya itu stress belief, keyakinan kita tentang stresnya itu. Jadi yang perlu kita lakukan itu bagaimana kita mampu merangkul stres sebagai sahabat. Bukan anti stres, bukan. Disinilah kita perlu skill, perlu kemampuan untuk memulihkan diri. Insya Allah ya. Stres itu kalau kita kelola dengan baik, itu justru malah bikin kita sehat. Stres itu nggak bahaya. Yang bahaya itu bagaimana keyakinan kita tentang stres. Makanya kalau kita ambil inspirasi Bapak Ibu dari lagu Indonesia Raya, kan ada tuh urutan kalimatnya gimana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini sebuah isyarat nih bahwa sebelum kita membangun atau merawat badan kita, jangan lupa rawat juga jiwa kita. Kesehatan mental itu penting, bahkan ini disebut lebih dulu sebelum kesehatan fisik. Kewarasan mental itu penting Bapak Ibu. Karena ada orang yang mungkin secara fisik dia nggak sehat, tapi selama mentalnya sehat, dia masih punya kekuatan. Dia masih bisa berfungsi. Dia masih bisa berkontribusi. Betul nggak? Sebaliknya, ada orang yang secara fisik sehat, fisiknya sehat nih, tapi kalau mentalnya nggak sehat, itu problem tuh. Tentu yang kita inginkan dan yang paling baik dua-duanya dong, Coach. Iya betul, kita pengen sehat, sehat lahir batin, ya kan? Jelas, itu nggak perlu dibahas. Tapi kalau kita berbicara mana yang lebih penting, kita perlu membedahnya dalam situasi yang dikotomis gitu. Coba dibayangkan ada orang yang secara fisik sakit, tapi mentalnya sehat. Dia masih bisa berfungsi loh bagi masyarakat, masih bisa berkontribusi, masih bisa ngasih saran-saran perbaikan, minimal kepada keluarganya lah. Tapi kalau ada orang yang secara fisik sehat, sedangkan mentalnya nggak sehat, itu bahkan bisa jadi sosok yang bahaya loh. Bisa jadi psikopat itu. Jadi clear ya, artinya yes kita ingin sehat fisik, sehat mental. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih penting, pilihannya bangun jiwanya dulu. Karena urusan mental health ini berdampak pada banyak sekali aspek hidup. Iya nggak? Urusan mental health ini berdampak pada banyak sekali aspek hidup. Berpengaruh pada pekerjaan kita, berpengaruh pada cara kita ngasuh anak, ya, hubungan kita dengan orang lain. Nah, cuma masalahnya kesehatan mental ini kan nggak kelihatan. Berbeda dengan, ya maksudnya barometernya itu berbeda dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik kan ada barometernya ya. Misalnya apa? Kita pegang dahi. Oh, panas nih, anget nih. Nah, itu kan ada barometernya clear. Ya nggak? Apalagi sakit perut, sakit pinggang.
Itu barometer untuk kesehatan fisik. Nah, kalau kesehatan mental gimana barometernya? Ada juga barometernya feeling, yaitu perasaan. Jadi, kalau kita pengen sehat mental, kita perlu berlatih berdekat-dekat dengan perasaan kita, berlatih menangkap pesan dari segala rasa. Karena kebanyakan orang itu tidak sadar dengan pesan apa yang dibawa dari perasaan yang sedang dia rasa. Kebanyakan orang itu kalau ini ada tiga kesalahan manusia dalam mengelola emosi. Yang pertama itu dia tekan, dia pendem, itu nggak sehat secara mental. Atau yang kedua dia lampiaskan dengan cara yang tidak jernih, ngamuk-ngamuk, ya marah nggak jelas, itu pun nggak baik. Atau yang ketiga, kesalahan ketiga itu dia dia kabur, dia lari dari emosi itu, escape, nyari pelarian, ya, dialihkan. Nah, itu tiga kesalahan. Mestinya yang benar gimana? Yang benar itu kita sadari, kita akui, kita terima rasa itu, kemudian kita berusaha membaca pesan dari emosi itu. Pada akhirnya kita lepaskan dan kita serahkan kepada Allah. Ini namanya proses mengalirkan emosi. Saya menyebutnya letting flow. Ya. Bagaimana kalau kita sedang merasakan emosi yang nggak nyaman? Oke, kita terima dulu, izinkan rasa itu hadir. Allow yourself to be human. Ya, saya izinkan, saya terima, saya berusaha menangkap pesan dari rasa itu. Nah, setelah dapat jangan dipendem tapi dilepaskan, letting go dan diserahkan kepada Allah, letting God. Nah, proses ini namanya proses mengalirkan emosi. Dan kita perlu terus berlatih nih untuk punya kemampuan ini. Makanya nanti bulan Ramadan saya bikin kelas Bapak Ibu, judulnya Inner Healing. Inner Healing itu selama 30 hari di bulan Ramadan, insya Allah totalnya ada 12 kali pertemuan. Kita akan belajar sebuah teknik, skill untuk memulihkan diri. Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut. Yuk, nanti daftarnya bisa di innergame.id. Innergame.id. Klik aja di browser Anda atau bisa cek di Instagram saya. 30 hari kita belajar nih. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kita tuh nggak perlu tersinggung ya saat kita teridentifikasi mental kita lagi nggak sehat. Karena banyak orang salah paham ya. Ketika kita berbicara tentang mental health, seakan-akan, wah kalau kita ada masalah mental, jangan-jangan kita sakit jiwa dong. Saya kan nggak gila gitu. Padahal nggak begitu. Setiap kita tuh punya PR-nya masing-masing dalam persoalan ini. Betul ya? Misalkan saya nih sebagai seorang trainer, kalau dikatakan apakah mental saya sehat 100%, saya rasa nggak juga. Saya masih punya banyak PR juga yang perlu saya selesaikan, iya nggak? Dalam persoalan mental. Nah, jadi biasanya orang kalau punya penyakit fisik, dia lebih mudah ngaku. Dan dia berusaha mencari cara untuk memulihkan, menyembuhkan sakit fisiknya. Betul nggak? Dia rela mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk kesembuhan sakit fisiknya. Nah, kalau persoalan mental biasanya eh, apa orang nggak mau ngaku, padahal dia menderita loh. Fisik yang sakit, mungkin efeknya nggak bisa merasakan lezatnya makan. Tapi kalau jiwa yang sakit itu bisa nggak, itu efeknya membuat kita bisa nggak merasakan lezatnya ibadah. Boleh ya? Linknya di innergame.id, Bu. Atau Bapak Ibu bisa follow Instagram saya, Sony Abikim.
Itu ada link di bio, tinggal diklik aja. Ada juga nomor nomor adminnya nanti. Kenapa saya apalagi Ramadan nih Bapak Ibu ya. Ramadan itu momentum penting untuk memulihkan diri. Makanya saya bikin program di Ramadan nanti 30 hari. Inner Game, N-nya 2, innergame.id. Ya, T Inri, N-nya itu 2, innergame.id. Itu infonya lengkap di situ. Kita perlu bermujahadah soalnya, ya. Eh, apa namanya? Bersungguh-sungguh berlatih memulihkan diri. Nah, sekarang saya akan bagikan beberapa proses dasarnya dulu nih untuk healing. Ada 4 paling tidak Bapak Ibu. Ada 4. Nanti lengkapnya insya Allah kita akan bahas di kelas inner healing ya. Tapi pagi ini saya akan sampaikan ada 4 teknik dasarnya untuk self healing. Beberapa langkah basic untuk memulihkan diri dan ini langsung bisa Bapak Ibu praktekkan nanti setelah ini. Ada 4. Apa aja itu? Yuk kita bahas pelan-pelan. 4 latihan dasar pemulihan diri. Yang pertama namanya sadar nafas atau breathing exercise. Bagaimana kita melatih diri kita untuk bernapas dengan sepenuh sadar, bernapas dengan sepenuh rasa. Semua kita kan bernafas ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu seringkali nafas tuh disepelekan. Kalau misalkan saya bilang, Bapak Ibu, yuk bernafas. Lah, bukannya saya setiap hari nafas, Ustaz? Dari bayi juga saya nafas. Itu nafas yang secara nggak sadar seringkali. Yang otomatis. Mekanisme kontrol tubuh kita yang memang Allah ciptakan. Adapun latihan yang saya maksud di sini, Ayah Bunda, latihan nafas yang betul-betul kita sadari. Nafas yang sengaja kita lakukan untuk meredakan ketegangan batin. Ya, untuk merilis tensi. Pokoknya lagi nggak nyaman, apapun suasana batin kita, Bapak Ibu, tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan. Sambil kita hayati, ya Allah, nafas ini karunia dan anugerah besar darimu ya Rob. Ini kelihatannya sederhana ya, tapi coba deh lakukan beberapa kali secara sadar. Itu efeknya powerful banget Bapak Ibu. Ya, tekniknya macam-macam, itu bisa kita pelajari. Tapi intinya, cobalah breathing exercise. Bernafas yang disadari. Ini punya dampak yang luar biasa bagi suasana batin kita. Bahkan punya hikmah yang begitu dalam. Nanti saya bahas di kelas inner healing. Jadi kelas inner healing itu Bapak Ibu 30 hari selama bulan Ramadan bersama saya langsung ya. Ada 12 sesi. Waktunya itu bisa malam, bisa juga ba'da subuh, kita menyesuaikan nanti. Tapi rekamannya bisa dilihat kapanpun ya. Nah, napas tuh punya makna yang begitu dalam. Bagaimana dari napas kita menemukan ikhlas, menemukan kerelaan, menemukan tujuan hidup. Karena napas itu mengajarkan kita hakikat kehidupan. Bahkan semua yang kita hadapi itu kuncinya ada di napas. Ketika lagi marah, lagi sedih, lagi takut, lagi cemas, apapun itu seringkali kuncinya ada di napas. Ya. Kenapa begitu? Karena napas itu mengembalikan kita pada kendali hidup. Banyak orang yang merasa sempit dadanya karena sedang kehilangan kendali itu. Dia masuk pada zona yang itu di luar kendalinya. Masih ingat ya? Ini kalau Bapak Ibu sering ikut sesi saya sering bahas tuh teori tentang peta kendali atau dikotomi kendali.
Ketika Allah izinkan kita masih memiliki napas, itu berarti kita masih diizinkan untuk memiliki kendali dalam hidup. Banyak orang itu terjebak pada zona yang di luar kendalinya. Kenapa disebut overthinking? Karena thinkingnya over. Dia masuk pada wilayah yang di luar kendalinya. Padahal kalau itu di luar kendali kita, kita serahkan kepada Allah. Ya, jadi nafas itu kunci. Coba ambil jeda, hadirkan kesadaran, tarik nafas pelan-pelan. Ya Allah, Alhamdulillah. Tahan sebentar, lepas. Itu Bapak Ibu di antara latihan dasar untuk memulihkan diri. Sambil berzikir itu lebih powerful. Nah, ini perlu dilatih, perlu dilatih. Dan efeknya itu terasa banget, ya. Itu yang pertama. Ada lagi latihan dasar yang kedua. Apa itu? Nah, ini juga orang jarang-jarang memperhatikan, yaitu latihan nulis atau writing therapy. Menulis penuh rasa. Kadang-kadang kita tuh lebih seringnya ngomong kan, lebih seringnya berbicara. Saat kita ngalamin sesuatu yang tidak mengenakan batin, lebih seringnya kita ngomong, berbicara. Tapi masalahnya, kalau ngomong itu kan kita perlu cari lawan bicara. Betul nggak? Begitu kita udah dapet lawan bicara, belum tentu orang itu mau dengerin kita, belum tentu orang itu bisa percaya sama kita, belum tentu orang itu mau peduli. Ya, ada waktunya kita bicara, mencurahkan isi hati, itu bab yang lain. Tapi kan sekarang kita lagi ngomongin self healing nih. Kalau self healing kan sebisa mungkin terapi secara mandiri, gitu. Makanya kalaupun kita mau mengadu, kita mau ngomong, bagian dari self healing juga adalah mengadu kepada Allah. Itu powerful banget tuh. Ya Allah, ya Rob, mengadukan segala rasa, apapun yang ada di ruang jiwa kita. Kita punya Allah As-Sami'ul Alim, Dia yang selalu mau dengerin kita dan yang paling ngertiin kita. Ini juga self healing yang ampuh banget. Dalam hal ini kan kita bisa sendirian. Bukan berarti kita nggak boleh curhat sama orang, boleh curhat sama orang. Itu bahasan yang berbeda, boleh. Kadang-kadang kita perlu menceritakan kepada psikolog mungkin atau kepada orang yang punya ilmunya lah, orang yang tepat, bukan dengan semua orang ya, bukan dengan sembarang orang. Itu bahasan yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara tentang self healing, itu salah satu sarana pemulihan diri itu adalah menulis. Itu dampaknya luar biasa. Bukan nulis di sosmednya. Nah, itu masalah kalau itu. Itu malah bikin mental kita makin makin nggak sehat ya. Orang kalau nulis di sosmed itu nyari perhatian, caper ya. Tapi menulis untuk diri. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita kenal. Oh, ini nih. Karena dengan kita menulis, itu kita sedang berupaya menjernihkan pikiran. Karena saat kita mengalami uncomfortable emotion, itu pikiran kita lagi kusut. Begitu kita menulis apapun yang kita rasa, marah, sedih, kecewa, khawatir, kita sedang memperjelas dialog batin kita. Dan itu akan mengantarkan kita pada kelegaan, membuat kita menemukan perspektif baru. Bahwa ternyata, oh masalahnya nggak seberat itu ya. Ternyata lebih berat di pikiran saya dibandingkan masalah yang sesungguhnya. Jadi kita sedang mengurai puzzle, gitu. Masalahnya kita tuh jarang. Anak-anak saya, Bapak Ibu, saya ajarkan, nak, coba tulis. Apa yang kamu rasa? Itu bagian dari terapi. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas ya di konten YouTube. Bagi ada yang belum subscribe, mungkin silakan cek YouTube saya, Sony Abikin. Menulis itu sebuah upaya untuk memulihkan diri. Oke? Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga namanya contemplation, kontemplasi, tafakur.
menjeda, mengambil jeda untuk menghayati, merenungi. Kalau kita sebagai seorang mukmin, perenungan itu dikaitkan dengan kebesaran, kekuasaan, keindahan Allah. Isinya itu zikrullah, refleksi diri. Bahkan kata para ulama, satu kali tafakur itu bisa lebih afdol dibandingkan ibadah sunnah apapun. Kalau kita dapat rasanya. Tafakur itu akan meningkatkan kesadaran spiritual kita, ngurangin stres kita, menjadikan emosi kita seimbang. Jadi intinya tafakur atau kontemplasi itu adalah sebuah proses untuk menghubungkan kita dengan diri kita yang sejati sebagai seorang hamba. Ya. Ambil jeda Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak sempat buat jeda. Saking pentingnya jeda, dalam Islam itu, dalam agama kita minimal 5 kali sehari jeda. Ya nggak? Sholat itu jeda. Sholat itu momentum kita untuk mengadu kepada Allah. Sujud. Penting. Ya. Sholat itu powerful banget. Sebaik-baiknya self-healing itu ya sholat. Bagi kita, seorang muslim. Karena lengkap banget. Apalagi kalau kita betul-betul bisa menjiwai apa yang kita baca. Gerakan-gerakannya. Itu punya makna yang begitu mendalam. Ya. Baca Quran, bisa juga. Zikir. Pokoknya hadirkan Allah dalam setiap kesempatan. Itu self healing yang ampuh, ya. Dan terakhir yang keempat itu namanya self talk. Ini juga latihan dasar dalam self healing. Self talk itu apa? Ya berbicara dengan diri. Self coaching, nanya sama diri, ngomong sama diri. Jadi kita perlu sadar bahwa diri kita tuh ada dua tuh. Ada diri satu, ada diri dua. Yang itu seringkali ngobrol setiap momen, setiap saat, setiap waktu. Dan kadang-kadang isi obrolan itu bukan percakapan yang sehat, tapi banyak toksiknya. Iya kan? Dan kita perlu sadar akan hal itu. Bagaimana kalau ada obrolan-obrolan, suara-suara yang itu cenderung toksik, kita bisa timpali dengan self-talk yang positif. Kalau lagi berat, lagi apa namanya, lagi sumpek, kita ngomong sama diri sendiri, enggak kok, insya Allah semuanya baik-baik saja. Ada Allah bersama kita. Takdir Allah pasti yang terbaik. Semua ini akan menjadikan kamu lebih kuat, ya, lebih bijak, lebih dewasa, lebih indah, gitu. Nah itu self talk, gitu teman-teman. Iya, oke ya teman-teman. Jadi ini beberapa latihan yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita lakukan, dan ini bisa kita bahas lebih dalam, insya Allah.